Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Masih tetap tema 1 indahnya kebersamaan. Bukunya disiapkan terlebih dahulu dan juga alat tulisnya. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin PKN, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik, ada di buka paketnya halaman 1. Jika sudah dibuka paketnya, ada bacaan pawai budaya. Nah, di bacaan pawai budaya ini ada berapa paragraf? Mari kita hitung ya. Sudah Bu Ami kasih tulisan itu di sebelah kiri ada paragraf 1, selanjutnya ada paragraf 2, selanjutnya ada paragraf 3, dan yang terakhir ada paragraf 4. Jadi untuk bacaan pawai budaya ini memiliki 4 paragraf. Ya. Baik. Dilihat di tulisan berwarna merah di pojok kiri, ada Bu Ami kasih catatan. Yang bergaris bawah disebut gagasan pokok. Berada di kalimat utama atau awal kalimat. Selanjutnya, kalimat yang tidak bergaris bawah setelah gagasan pokok itu disebut gagasan penjelas. Ya, ini masih contoh yang pertama. Jadi di bacaan pawai budaya ini ada 4 paragraf dan masing-masing paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelas. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, seperti bacaan pawai budaya tadi, ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita lanjut ke paket halaman 29 ya. Ada bacaan siap menghadapi musim hujan. Kita baca bersama-sama paragraf 1. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, di paragraf 1, ada yang Bu Ami kasih garis bawah. Itu namanya gagasan pokok. Sedangkan kalimat selanjutnya, dari warga desa Kampung Babakan sampai titik, sampai kerja bakti, itu namanya gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Begitu juga kalimat selanjutnya, dari mereka berencana membersihkan selokan sampai titik, itu disebut gagasan penjelas. Jadi anak-anak yang perlu diketahui adalah gagasan pokoknya, ya, yang perlu diingat. Paragraf 2. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Dilihat ya yang bergaris bawah, itu disebut kalimat apa anak-anak? Disebut gagasan pokok ya. Jadi yang bergaris bawah disebut gagasan pokok. Kalimat selanjutnya disebut gagasan penjelas. Paragraf ketiga. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, untuk paragraf 3 sendiri, sudah Bu Ami beri garis juga. Itu di kalimat pertama atau kalimat utama, itu disebut gagasan pokok. Baik, sudah jelas? Jika sudah jelas, kita
Lanjutkan. Ini anak-anak tulis di paket halaman 30. Jadi sambil mendengarkan penjelasan Bu Ami, ini sambil ditulis. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Jawabannya tadi warganya sedang melakukan apa? Kerja bakti. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Agar tidak kebanjiran. 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, karena mereka saling bekerja sama melakukan kerja bakti membersihkan desa. Dan yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Kalau mereka bersatu, maka pekerjaan cepat selesai, terasa lebih ringan, dan menciptakan hidup rukun. Yang kelima, apa yang terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Terjadi perkelahian dan perselisihan. Ini langsung ditulis di paketnya. Jadi sambil mendengarkan Bu Ami, juga sambil menulis. Bisa di-pause dulu jika terlalu cepat ya. Ini ada bacaan lagi, yaitu bacaan Tari Kipas Pakarena. Ada berapa paragraf? Ini tidak Bu Ami beri tulisan paragrafnya. Ya benar, ada 3 paragraf. Dan di sini sudah Bu Ami garis bawahi. Jadi yang digaris bawahi tadi apa? Disebut gagasan pokok. Berada di kalimat utama atau awal kalimat. Sedangkan kalimat selanjutnya yang tidak bergaris bawah itu disebut gagasan penjelas. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah anak-anak sudah bisa membedakan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Dan juga anak-anak sudah dapat mengetahui ada berapa paragraf dalam satu bacaan. Nah, jika sudah paham, anak-anak mengerjakan tugas hari ini, yaitu mengerjakan LKS halaman 26-27 materi Bahasa Indonesia, dikerjakan di buku tugas. Bagian A dan bagian B saja yang masing-masing 5 soal. Baik, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke WA Bu Ami. Sebelum Bu Ami tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.